Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi manakum bil-laili wan nahar. Ayat ini jelas. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perkara naum atau tidur. Artinya apa? Ada kaitannya dengan mimpi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa mengatur mimpinya? Ya tentu tidak bisa. Karena pada saat tidur, maka kemampuan manusia itu untuk berpikir dan sebagainya itu kan berhenti ya. Tentu ada faktor-faktor pengaruh eksternal di luar dari tubuh manusia. Makanya hadis Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ru'ya salas, mimpi itu ada 3. Hadisun nafs, bisikan hati atau bunga tidur, wa takhwifus syaitan, rasa takut atau rasa was-was dari setan, wa busyra minallah, dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Uzma ya mengatakan mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan atau pertimbangan. Ya, saya kira saya kurang sependapat. Kenapa? Karena mimpi ini itu banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ar-ru'yal hasanah minar rajul salih juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah, rawahu Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik daripada orang-orang soleh itu satu bagian daripada 46 bagian dari kenabian. Riwayat Imam Bukhari. Nah, di sini jelas Nabi mengatakan mimpi orang soleh ya, bukan mimpi Nabi. Mimpinya orang soleh itu satu dari 46 bagian dari kenabian. Artinya apa? Bisa menjadi patokan, bisa menjadi pertimbangan. Bukan hanya orang soleh. Allah jelaskan jelas di dalam Al-Quran itu. Coba kita buka surat Yusuf itu. Bagaimana mimpi daripada teman sepenjaranya Nabi Yusuf, Allah ceritakan dan menjadi patokan juga bagi Nabi Yusuf. Bukan hanya itu, mimpinya rajanya mereka ini kan orang kafir ini, itu pun menjadi pertimbangan bagi Nabi Yusuf ya. Yang masalah sapi itu kan kita bisa tahu jelas kenapa, karena memang manusia itu tidak bisa mengatur mimpinya. Jadi kalau Uzma mengatakan wah mimpi ini tidak bisa jadi patokan, saya kira kami kurang sependapat lah begitu. Dan hal ini dibenarkan oleh ulama. Habib Noval, kemudian Gus Baha juga mengatakan seperti itu. Orang mimpinya orang kafir saja menjadi pelajaran bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Itu orang kafir, bagaimana dengan mimpinya orang soleh kan gitu. Nah ini jadi kenapa hari ini banyak yang salah paham dengan Said Muhammad Qasim? Karena pertama, belum mempelajari secara mendetail tentang mimpi-mimpi beliau, lalu mengambil suatu keputusan, pendapat, ya. Semestinya mempelajari dulu lah secara mendalam dan sebagainya, baru Anda mengambil satu keputusan. Ya. Yaitu Imam Ghazali rahmatullah alaih ini perlu bertahun-tahun menyatakan ini salah, ini benar. Ada satu aliran ini ya, saya tidak bisa sebutnya namanya. Beliau diminta pendapat, bagaimana pendapat Imam ini tentang aliran ini. Beliau mengatakan saya tidak mengatakan apa-apa, tapi beliau langsung mempelajari, langsung di dalamnya terlibat,
Nah, sehingga beliau baru mengatakan setelah bertahun atau setahun atau 2 tahun baru mengatakan ini aliran yang tidak benar. Seperti itu. Semestinya ulama-ulama yang ada sekarang itu harus mengambil patokan seperti Ibnu Ghazali rahmatullah alaihi ini. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara mengambil keputusannya. Padahal Imam Ghazali ahlul kitab, gurunya Imam Bukhari Muslim. Nah, bagaimana dengan derajat ulama yang ada sekarang lalu mengambil satu keputusan dengan cepat? Dan memang Said Muhammad Qasim tidak pernah menyatakan dirinya adalah Imam Mahdi. Tidak pernah menyatakan satu kali pun, coba cek di video manapun, tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Tapi kenapa banyak orang-orang yang mengatakan beliau adalah calon ya, karena di dalam mimpi beliau itu memang arahnya itu seperti itu, arahnya menuju ke sana supaya, tapi beliau sendiri tidak menyatakan seperti itu. Oleh karena itulah saya katakan tadi, mari pelajari dulu secara mendetail mimpi-mimpi beliau sebelum Anda membuat satu pernyataan, ya seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang mulia, mengenai mimpi beliau ini memang banyak ya, yang mensyarah sebenarnya, jadi tidak bertentangan. Cuman kemampuan kita untuk menganalisa hadis tentang akhir zaman ini kan terbatas. Nah, hadirnya al-mubasyirat ini sebagai petunjuk, ya. Jadi begini, Al-Quran dan Al-Hadis ini ada satu rambu-rambu ya. Nah, setelah kita melihat rambu-rambu, maka kita ikuti rambu-rambu itu. Nah, di dalam mengikuti rambu-rambu itulah pentingnya uh, ada yang mengarahkan. Yang mengarahkan itu bukan dari pendapat manusia, tapi harus dari berita dari langit, petunjuk dari langit. Nah, sekarang petunjuk dari langit yang berupa wahyu kan sudah terputus. Sudah jelas kok hadisnya, tidak lagi tersisa wahyu kenabian illal mubasyirat, kecuali kabar gembira. Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat? Ru'ya soleh, yaitu mimpi yang benar, kan gitu. Yang saya nyatakan seperti tadi itu, mimpi busra minallah, kabar gembira dari Allah, namanya al mubasyirat, itu yang dialami oleh Syekh Muhammad Qasim. Jadi jangan kita hanya terpaku kepada rambu-rambu. Misalnya begini, di pinggir jalan nih ada rambu-rambu besar, 100 meter lagi Anda menuju ke pasar. Nah, orang yang ingin tujuannya ke pasar, setelah melihat rambu-rambu, apakah dia hanya berdiam di rambu-rambu? Ya tidak akan sampai-sampai dong. Dia harus mengikuti rambu-rambu itu, jalan 100 meter, sampailah dia di pasar. Maksudnya berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Ikutilah rambu-rambu petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan mengikuti itu, kalian tidak akan tersesat. Nah, kita mempertimbangkan, kita berpatokan juga kepada al-mubasyirat ini, itu sama saja dengan kita mengikuti rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah, kecuali tidak ada petunjuknya tentang mimpi mubasyirat. Kemudian kita menjadikan mubasyirat sebagai patokan atau pertimbangan. Ini yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya kira ini hanya suatu pemikiran yang sederhana sebenarnya. Kalau mau dibuka pikiran kita ini, tapi kalau kita taklid buta atau kita kaku, tidak akan bisa memahami hal seperti ini gitu. Dan juga sebenarnya banyak syariat-syariat Islam itu yang berasal daripada mimpi ya. Ya, contohnya masalah azan. Nah, itu kan kita tahu semua. Ya, ditetapkannya azan itu berasal dari apa? Daripada mimpi Sayyidina Bilal Rabbah radhiyallahu an, ya, yang ketika itu ditanya oleh Rasulullah, ya kan, bermusyawarah para sahabat. Nah, kemudian Bilal pun menyatakan mimpinya dan Rasulullah pun menerima mimpi beliau dan dijadikanlah azan itu sebagai untuk pemanggil kita melaksanakan sholat. Ini artinya apa? Mimpi ini sangat fundamental di dalam ajaran agama kita. Saya tidak akan membuat video yang panjang-panjang karena keterbatasan daripada ini.
Pertama kemampuan, kemudian waktu dan sebagainya supaya mudah saja dipahami. Jadi begini saudara, ada satu mimpi yang sangat saya kira jarang diungkapkan ya, tentang akan kehadiran Dajjal, yang mana di dalam Al-Mubasyirat Said Muhammad Qasim itu jelas ya, Allah memperjelas namanya siapa, kemudian bagaimana karakter awalnya, kemudian bagaimana karakter akhirnya, kemudian apa yang dia perlakukan, itu jelas di dalam Al-Mubasyirat itu. Makanya saya katakan kepada ulama siapapun, khususnya Uzma, tolong Anda pelajari mendetail dulu. Ya, saya yakin Anda belum pelajari ini, belum. Anda hanya melihat zahirnya saja. Gimana Anda akan menerangkan bagaimana durian kalau Anda belum mencicipi durian, ya kan? Wah, kalau dari sepintas dari luar kan, wah durian itu mengerikan, berduri, menyakitkan. Wah, sepertinya tidak enak, sepertinya. Tetapi setelah Anda memakan, merasakan, Anda baru bisa akan menerangkan hakikat durian itu seperti apa. Kan seperti itu juga Al-Mubasyirat ini. Jadi kita sepakat dulu ya. Al-Mubasyirat